Oke teman-teman, balik lagi di channel Supanawan ya. Oke, di sini musim hujan udah datang, bocor di mana-mana di rumah. Dan ini tidak tahu bekas apa ya. Ini lubangnya sekitar kurang dari setengah senti ya. Ini agak pembiasan cahaya, jadi kayak besar sekali. Tapi sebenarnya kurang dari setengah senti ya untuk pecahan gentengnya. Oke, kita naik aja, langsung cek bagian atas yang bagian-bagian yang bocor atau bagian retakan kita cari supaya nanti tidak terjadi rembesan ya ketika hujan. Oke, jadi di sini kita akan membuka gentengnya di baris ketiga atau baris keempat. Jadi pijakan kita untuk naik ke atas, atau dibuka satu juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau bisa silakan teman-teman buka aja yang baris ketiga atau keempat ya. Nanti genteng yang pertama berdekatan dengan bagian pinggir ini tidak sampai rusak. Oke, ini adalah bagian yang retak ya di bagian pinggir. Ini bikin airnya di bagian tembok itu kayak mengalir ke dalam. Ini retakannya cukup besar teman-teman, tidak tahu mungkin akibat gempa kemarin ya di area saya. Oke, ini adalah lem silikon yang saya gunakan ya. Ini biasa digunakan untuk teman-teman pengerjaan aluminium juga. Tentunya untuk pengerjaan yang lain juga kadang menggunakan lem ini teman-teman. Ini namanya lem silikon, kadang digunakan untuk buat akuarium juga ya, intinya untuk pengeleman kaca ya. Dan pilihan warnanya beragam teman-teman, ada yang hitam, putih, ada yang clear. Nah, jadi yang saya gunakan di sini yang clear ya, yang bening. Jadi teman-teman yang belum beli nanti silahkan disobek aja bagian depannya lalu dipasang untuk moncongnya ya, supaya mempermudah nanti ketika kita menggunakannya. Dan untuk alatnya ini sekitar 35.000, sama seperti lemnya juga 35.000 ya di area saya. Tapi untuk penggunaan yang lebih sedikit nanti ada juga yang ukuran kecil ya seperti gambar. Ini harganya sekitar 13.000 aja teman-teman. Tentunya ini perbedaan isinya cukup lumayan ya. Jadi ini saya beli yang besar waktu itu karena penggunaannya juga saya tetap menggunakan karena mengerjakan aluminium kaca ya. Jadi saya beli yang besar aja ketimbang yang kecil nanggung. Oke, kita langsung naik aja untuk proses tambalnya teman-teman ya. Ini yang pertama kita tambal dulu yang bagian, kita mulai dari bawah aja ya. Nanti bagian atas belakangan aja sambil jalan. Oke, setelah kita lubangi lem silikonnya, kita langsung tembak aja ya. Jadi untuk proses pengelemannya ini usahakan lemnya tuh memang masuk ya ke bagian lubang supaya nanti tidak ada celah lagi untuk airnya masuk atau merembes. Dan bagian luarnya ini sebaiknya agak lebih ya, supaya nanti tidak mudah terlepas karena di bagian luar ada penutupnya, bagian dalam juga lemnya masuk teman-teman. Keringnya ini sekitar 1 jaman ya, sampai proses lumayan kering. Artinya 1 jam itu masih sepenuhnya kering sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan udah proses 1 jam, ini lemnya udah mampu menutupi air ya yang merembes di bagian genteng nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa ratakan lagi di bagian atas ya, supaya bagian pinggirnya juga ikut terkena lem, jadi rembesannya juga tidak sampai masuk lagi ya. Nah, di bagian ini juga agak sedikit berongga ya teman-teman. Ini terlepas untuk semen yang udah dipakai. Jadi bagian di bawah kita akan pakaikan lem juga ya, supaya benar-benar menutupi semuanya. Ini juga bagian atasnya udah retak juga. Ini pernah ditambal juga sebenarnya teman-teman ya, tapi semakin lama ini makin besar. Jadi kita pastikan aja sampai bagian dalam ya, lemnya masuk bagian dalam supaya nanti tidak mudah terlepas. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengeleman di bagian atasnya saja sampai tidak masuk lemnya,
itu akan mudah terlepas. Oke, buat teman-teman yang mungkin kalau misal seng atau spandek, ini juga bisa digunakan teman-teman ya untuk lem ini, karena biasanya untuk pemasangan spandek juga ketika salah pasang sekrupnya itu juga bikin lubang berlobang pada seng yang tidak pada ringnya ya. Pada saat proses pemasangan ini juga bisa dipakai. Nah, kalau misalkan nggak bisa naik, kalau misalkan untuk spandeknya bisa ditembak dari bawah aja, jadi nggak perlu sampai naik untuk penambalan spandek atau seng ya, cukup dari bawah aja juga bisa teman-teman. Tapi pastikan lemnya bisa timbul ke atas ya, karena di bagian bawah ketika kita proses pengeleman itu kita pencet lemnya sampai lemnya tembus ke bagian atas ya ketika kita menambal seng atau spandek. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya sekarang kita akan ke bagian atas juga ya. Nah, ini dia bagian yang sudah kita lem ya. Jadi pastikan semuanya terkena semua. Kita cek lagi di bagian atasnya ya, yang tadi genteng yang pecah itu seperti retakannya tuh panjang sekali teman-teman. Oke, ini dia posisinya udah kita lem teman-teman. Jadi pastikan lemnya itu masuk di celah-celah gentengnya ya, supaya nanti tidak sampai merembes lagi. Ini udah kena sampai bagian tengahnya. Teman-teman tinggal pencet aja sampai lemnya dipastikan masuk ya ke bagian tengah genteng, supaya aman lah, supaya jangan sampai merembes lagi. Tentunya ini sering dipakai juga ya untuk lem ini di rumah-rumah sebelumnya, di rumah tetangga juga pakai ini. Kita pakaikan lem silikon, tapi apa ya, ini memang udah terbukti bisa dipakai. Dan setelah selesai tinggal kita pasang lagi nih gentengnya. Buat teman-teman yang tentunya ada lagi beberapa alternatif lainnya penggunaan, mungkin cat anti bocornya, mereknya banyak sekali ya untuk penggunaan penambalan. Tapi menurut saya ini lebih praktis ya, tinggal kita pencet-pencet, kita ratakan, dan tidak perlu kotor-kotor lagi untuk proses penambalan gentengnya. Buat kritik saran teman-teman silahkan di kolom komentar ya, supaya ada referensi lain buat teman-teman yang menonton yang mungkin saat ini sedang bocor gentengnya ya, apalagi sekarang ini musim hujan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.